Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin yawadin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Arifah Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah, dan tak lupa kepada teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hikmah serta inayahnya berupa kesehatan yang dimana kita masih bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 2 yang akan membawakan materi kerangka dasar dan penyajian laporan keuangan syariah yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Agung Kurnia dengan NPM 2051030389 sebagai moderator dan pemateri pertama. Dilanjutkan dengan pemateri kedua yaitu Nabila Khairunisa dengan NPM 2051030381. Dan pemateri ketiga ada Ragil Astri Prameswari dengan NPM 2051030258. Dan pemateri terakhir akan disampaikan oleh Rosalinda dengan NPM 2051030233. Langsung saja materi pertama yaitu perkembangan KD PPLKS. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berdasarkan pada syariah dan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah atau KD PPLKBS pada tahun 2002. KD PPLKBS ini selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 berdasarkan pengantar yang disampaikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam exposure draft KD PPLKS dan evaluasi penulisan terhadap KD PPLKS yang telah disahkan. Terdapat perbedaan sistematika. Pada bagian pendahuluan KD PPLKS dilakukan penyempurnaan khususnya mengenai pemakaian dan kebutuhan informasi, paradigma transaksi syariah, asas transaksi syariah, dan karakteristik transaksi syariah. Tujuan yang diatur KD PPLKS antara lain yaitu pertama memberikan informasi dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang kedua memberikan informasi pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah. Pada bagian asumsi dasar selain diatur asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha going concern, juga diatur bahwa penentuan bagi hasil harus berdasarkan pada kas. Pendapatan atau hasil yang dimaksud ditentukan dari laba bruto gross profit. Sementara itu bagian unsur-unsur laporan keuangan syariah mengatur antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada komponen laporan. Komponen laporan keuangan entitas syariah meliputi komponen laporan keuangan yang mencerminkan antara lain kegiatan komersial, kegiatan sosial,
serta kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah. Yang kedua ada unsur neraca. Unsur neraca entitas syariah terdiri dari aset, kewajiban, dan syirkah temporer dan ekuitas. Yang ketiga ada unsur kinerja yang terdiri dari penghasilan, beban, dan pihak ketiga atas bagi hasil. Pihak ketiga atas bagi hasil bukan unsur beban, walaupun secara perhitungan dikurang dalam menentukan laba entitas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Agung Kurnia. Di sini saya akan membahas tentang tujuan dan peranan KDPP-LKS. Yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Dan yang terakhir, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya saya akan membahas tentang aspek akuntansi syariah dan peranan LKS. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau falah. Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Yang kedua, asas transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada prinsip yang pertama, persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua, keadilan atau adalah, yang ketiga, kemaslahatan atau maslahah, yang keempat, keseimbangan atau tawazun, dan yang kelima, universalisme atau syumusliyah. Yang ketiga, karakteristik transaksi syariah. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non-komersial. Transaksi syariah komersial dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapat laba, atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Adapun transaksi syariah non-komersial dapat dilakukan dengan berupa pemberian pinjaman atau talangan atau kard, penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. KDPP-LKS paragraf 27-29. Pemakai laporan keuangan syariah. Pemakai laporan keuangan syariah meliputi yang pertama, investor, yang kedua, pemilik dana kord, yang ketiga, pemilik dana syirkah temporer, yang keempat, pemilik dana titipan, yang kelima, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang keenam, pengawas syariah, yang ketujuh, karyawan, yang ke-8, pemasok, yang ke-9, pelanggan, yang ke-10, pemerintah serta lembaga-lembaganya, yang ke-11, masyarakat. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Adapun tujuan laporan keuangan lainnya yaitu 1. Pengambilan putusan investasi dan pembiayaan. Yang kedua, menilai prospek arus kas. Yang ketiga, informasi atas sumber daya ekonomi. Yang keempat, kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Yang kelima, laporan keuangan memberikan informasi untuk membantu pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamalkan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi yang terikat. Yang keenam, pemenuhan fungsi sosial. Ini saya akan melanjutkan dari presentasi yang sebelumnya. Selanjutnya di sini ada asumsi dasar penyusunan laporan keuangan syariah. Yang pertama itu ada dasar akuntansi. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual
Dengan dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Yang kedua ada kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud untuk berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Baik, selanjutnya ada karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah. Pertama itu dapat dipahami, maksudnya adalah pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis dengan ketekunan yang wajar. Yang kedua ini ada relevan, maksudnya adalah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi. Yang ketiga itu ada andal. Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan dan disajikan secara jujur dari yang seharusnya disajikan. Yang keempat itu dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode. Baik, selanjutnya ada kendala informasi yang relevan dan andal. Yang pertama itu ada tepat waktu. Jika terdapat penundaan dan tidak semestinya dalam laporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Yang kedua ada keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi dari suatu karakteristik kualitatif. Yang terakhir ada penyajian yang wajar. Dalam ciri karakteristik kualitatif tidak dijelaskan mengenai konsep khusus tentang penyajian wajar. Kemudian, pengakuan dan pengukuran laporan keuangan. Yang pertama adalah pengakuan unsur-unsur laporan keuangan. Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Dalam mengkaji apakah suatu pos memenuhi kriteria ini dan karenanya memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan laba rugi, perlu dipertimbangkan aspek materialitas. Informasi dipandang material jika kelalaian mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Yang kedua yaitu pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu dari 3 alternatif, yaitu biaya historis, biaya kini, dan nilai realisasi. Dasar pengukuran yang umum digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Untuk kriteria relevansi suatu informasi, entitas syariah dapat merevaluasi nilai aset, kewajiban, dan dana sirka temporer secara periodik dengan syarat harus terjamin keandalannya. Materi selanjutnya yaitu unsur atau komponen laporan keuangan. Sesuai dengan karakteristiknya, laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi komponen-komponen berikut ini. Yang pertama adalah komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Komponen ini meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Kemudian yang kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Komponen ini meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikan. Kemudian yang tiga yaitu komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Kemudian catatan atas laporan keuangan atau CALK. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan keuangan utama. Kemudian laporan keuangan entitas atau bank syariah PSAK 101. PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59
tentang akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah. PSAK 101 juga memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah, antara lain terkait dengan penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK atau Standar Akuntansi Keuangan, dasar akrual, material dan penggabungan, saling hapus, frekuensi pelaporan, informasi komparatif, dan konsistensi penyajian. Kemudian, PSAK 101 juga memberikan penjabaran struktur dan isi pada laporan keuangan syariah yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Ya, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian lembaga keuangan syariah. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Secara pribadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.